Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Abdurrahman dari KKN IKDR Posko 07. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Semoga sehat semualah. Ingat, karena masih masa pandemi, harap stay di rumah dan tetap pantengin terus Posko KKN IKDR 07. Ya, pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang bertemakan tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu pasti wajib bagi setiap orang muslim ya. Karena memang dari zaman Nabi Muhammad, semua sahabat itu sudah pasti mencari ilmu juga dari Nabi Muhammad terutama. Soal ilmu juga itu memang luas pembahasannya. Terlebih seperti ilmu fikih, ilmu tata bahasa, lalu ilmu semuanya yang tentang membahas kehidupan juga, terlebih tentang dasar-dasar agama. Lalu untuk menuntut ilmu sendiri, itu ada beberapa hadis juga disebutkan. Salah satunya itu ada seperti yang sudah kalian pahami, itu thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim dan muslimah. Lalu ada satu lagi hadis riwayat At-Tabrani, yaitu bunyinya ta'allamu wa 'alimu wa tawadhu limu alimikum wala yalau limu alamikum. Yang artinya, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkan. Dari dua hadis tersebut kita sudah bisa memahami bahwa menuntut ilmu yang itu memang wajib bagi seluruh muslim. Terlebih ilmu soal seperti fikih atau tata kehidupan selama kita bermasyarakat. Lalu ada juga dari surat At-Talaq ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Yang artinya, Allah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi pada dasarnya ilmu itu berasal dari Allah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap melalui wahyu-wahyu yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, sehingga sahabat bisa belajar kepada Nabi Muhammad. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yang akan saya bawakan ini dari bait Ta'limul Muta'allim, yaitu bunyinya ya, dari bait Ta'limul Muta'allim bunyinya itu seperti ini. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'undi ka'an majmu'iha bi bayani Dakain wa irsin wa istibarin wa pulgotin wa irsyadu ustadin wa tuli zamani. Yang artinya, ingatlah tidak akan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan 6 syarat, yaitu yang pertama, cerdas. Kemudian yang kedua, semangat dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, sabar dalam menuntut ilmu, sabar terhadap semuanya, terhadap cobaan dan tantangan semuanya. Kemudian biaya. Soal biaya udah tidak bisa dikompromi lagi ya. Emang orang mencari ilmu memang butuh biaya yang pasti kan. Buat makan, buat SPP atau yang lain-lain. Kemudian selanjutnya ada petunjuk dari ustadz atau guru. Yang ini memang yang paling utama karena ridho guru itu sangat mempengaruhi dalam ilmu yang kita dapatkan. Kemudian waktu yang lama. Untuk waktu yang lama, biasanya orang mencari ilmu memang kadang ada yang gampang dalam memahami dan ada yang agak susah. Jadi masalah waktu memang tidak bisa diperkirakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi silahkan pantengin terus KKN IKDR Posko 07. Cekidot.
Ada 6 syarat dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sesuai dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Az-Zarnuji dengan bait yang berbunyi seperti ini. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jumu'iha bibayanin dakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin, yang artinya, ingatlah, tidak akan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali 6 syarat. Syarat yang pertama adalah cerdas, syarat yang kedua adalah semangat, syarat yang ketiga adalah sabar, syarat yang keempat adalah mempunyai biaya, syarat yang kelima adalah bimbingan dari guru, syarat yang keenam adalah waktu yang lama. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat menghantarkan pemiliknya menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang cerdas terlebih dahulu. Nah, cerdas di sini diartikan bukan mempunyai IQ yang tinggi, tapi cerdas di sini diartikan dapat menangkap ilmu yang bermanfaat, dapat menangkap ilmu yang sudah diberikan karena akal dan pikiran kita sudah terasah. Begitu juga sebaliknya, kalau pikiran kita tidak pernah dipakai untuk berpikir, maka akan tumpul dan susah untuk menangkap sebuah pelajaran. Nah, maka di sini kita harus sering-sering untuk mengasah pikiran kita. Yang kedua adalah semangat. Semangat di sini diartikan niat yang sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Karena ilmu adalah sesuatu yang sangat berharga dan sulit untuk didapatkan. Nah, dengan kita bersemangat, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu sabar. Dalam menjalankan kehidupan, manusia tidak bisa lepas dari cobaan dan nikmat. Ketaatan, kemaksiatan, dan cobaan merupakan gambaran dari sebuah kehidupan. Oleh karenanya, sabar adalah separuh keimanan, karena setiap cabang-cabang iman memerlukan sikap yang sabar. Sabar dan tabah merupakan pangkal keutamaan dalam segala hal, tetapi jarang sekali orang yang dapat melakukannya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pelajar harus mempunyai hati yang sabar dan tabah dalam belajar kepada sang guru. Dalam mempelajari kitab, jangan sampai ditinggalkan sebelum sempurna dalam mempelajarinya. Dalam suatu bidang ilmu, jangan sampai berpindah ke bidang lain sebelum memahaminya dengan benar. Dan juga dalam tempat belajar, jangan sampai berpindah ke daerah lain kecuali karena terpaksa. Yang keempat yaitu biaya. Orang belajar itu perlu biaya. Seperti juga setiap manusia yang hidup pasti memerlukan biaya. Tapi jangan serta-merta diartikan punya uang atau bahkan harus mempunyai uang yang banyak. Tetapi biaya di sini dimaksudkan sebagai kebutuhan untuk makan, minum, sandang, dan tempat. Biaya dalam pendidikan memiliki arti jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan. Syarat yang kelima yaitu bimbingan guru. Orang yang belajar haruslah mempunyai guru, karena ilmu yang didapat tanpa adanya guru, gurunya adalah syaitan. Kita bisa melihat dari peristiwa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya diajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi dan seterusnya hingga sampailah ilmu itu kepada kita sekarang. Guru merupakan seorang yang sangat bertanggung jawab bagi peserta didik, baik di dalam maupun di luar sekolah, karena seorang guru bertugas untuk melahirkan atau membentuk manusia yang pandai, tetapi juga berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah. Syarat yang keenam yaitu waktu yang lampau atau waktu yang lama. Orang belajar perlu waktu yang lama dan tidak instan, karena semua butuh proses. Lama di sini juga bukan berarti tanpa target. Sebab orang yang
Belajar tanpa adanya target tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali rasa malas. Sesungguhnya dasar-dasar ilmu sangatlah banyak sehingga ilmu tidak bisa didapatkan dalam waktu yang cepat. Waktu yang lama dimaksud agar seseorang yang belajar dapat menguasai ilmunya dengan sungguh-sungguh. Belajar adalah suatu proses mencari tahu terhadap sesuatu yang baru diketahuinya. Manusia yang semakin tahu terhadap sesuatu, maka semakin kecil pengetahuan yang mereka punya. Bagaimana dengan penjabaran dari teman-teman saya? Menarik bukan? Terlebih tentang menuntut ilmu. Ya, terima kasih karena telah menyimak sedikit pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap stay terus di rumah dan pantengi posko kita di KKN IKDR 07. Saya Abdurrahman pamit undur diri. Mangan lepat rasane pero, menawi enten lepat kula nyuwun ngapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.